Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Honghuzi Bandits. Jika dalam negara Jepang kita mengenal Yakuza yang identik dengan tattoo, maka di Cina pada abad ke-19 ada bandit yang identik dengan topeng dan rambut merah. Selama puluhan tahun, baik Rusia maupun Tiongkok tidak bisa meringkus bandit-bandit tersebut. Selain melakukan tindakan kriminal, penjahat-penjahat ini akhirnya turut mempengaruhi proses politik yang krusial di Timur Jauh. Dengan memakai topeng setan sambil menghunus senjata dengan ganas, bandit-bandit ini menyerbu desa, merampok, dan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Geng bandit Tionghoa yang dikenal sebagai Honghuzi meneror penduduk timur laut Tiongkok dan timur jauh Rusia selama lebih hampir dari setengah abad. Berikut adalah 5 fakta perjalanan dari kisah bandit legendaris yang membuat Rusia kewalahan. Yang pertama, Honghuzi adalah komplotan bersaudara. Tak seorang pun yang tahu pasti mengapa geng bandit yang beroperasi di Manchuria dan wilayah timur jauh Rusia pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu disebut dengan Honghuzi. Manchuria merupakan wilayah kuno di sebelah timur laut Tiongkok, dekat perbatasan dengan Korea Utara dan Rusia. Dalam bahasa Mandarin, kata Honghuzi berarti janggut merah. Menurut teori yang paling umum, mereka dijuluki demikian karena terbiasa menggunakan janggut palsu untuk menyamar dalam setiap melaksanakan aksi-aksinya. Komplotan Honghuzi merekrut anggotanya dari orang-orang yang ingin mendapatkan uang dengan mudah. Para pembelot dari tentara Qing serta para imigran Tionghoa di Manchuria yang lebih suka merampok daripada bekerja di tambang. Surat kabar Vladivostok dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1896 pernah mengecam geng tersebut dengan sebuah artikel. Geng Honghuzi memiliki beberapa ratus anggota. Untuk melakukan operasi berskala besar, data semen gabungan Honghuzi berubah menjadi kekuatan yang tangguh yang dapat menimbulkan ancaman bagi seluruh kota. Orang-orang Honghuzi sama sekali bukan gelandangan berbaju lusuh yang berkeliaran di hutan ataupun di pasar. Mereka biasanya berpakaian bagus dan bersenjata lengkap. Terkadang sulit untuk membedakan bandit-bandit Honghuzi dengan para pedagang. Bersumpah setia satu sama lain adalah syarat mutlak yang menjadikan gerombolan ini menjadi komplotan bersaudara. Mereka juga diwajibkan patuh dan taat terhadap pimpinan. Seringkali para pemimpin memilih julukan yang menakutkan. Misalnya Yang Yulin yang legendaris disebut sebagai Dewa Neraka ke-14. Biasanya bandit-bandit Honghuzi gencar melakukan tindakan kriminal selama musim semi dan musim panas. Karena setelah merampok di musim tersebut, mereka bisa dengan mudah bersembunyi di hutan. Selama musim kriminal ini, mereka menjalani disiplin seketat mungkin. Pada musim gugur dan musim dingin, mereka bisa bersantai. Mereka pergi ke kota, menghabiskan waktu di bar bersama para perempuan, menenggak alkohol, dan memakai opium. Seorang pemimpin Honghuzi bahkan tampil di teater selama liburan musim dingin. Kedua, teror dari Tiongkok ke Rusia. Manchuria adalah tempat yang ideal untuk membuat geng kriminal. Pemerintah Qing yang berbasis di Beijing memiliki sedikit kendali atas wilayahnya yang berpenduduk jarang, sedangkan gubernur setempat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memerangi Honghuzi. Gerombolan janggut merah tak hanya menjarah desa-desa Manchuria, tak jauh dari wilayah itu terdapat wilayah Rusia bernama Unsuri Krai yang sangat luas. Dari markas mereka di wilayah Tiongkok, Honghuzi dengan mudah menembus wilayah timur jauh Rusia dan pulang ke rumah dengan hasil lumayan, bahkan terkadang mereka tidak pulang. Honghuzi kerap mengintimidasi warga Tionghoa di Ussuri atau yang disebut dengan Manzi, memaksa mereka untuk membantu gerombolan tersebut menyediakan makanan dan akomodasi atau bekerja sama dengan mereka.
Seringkali komplotan bersaudara ini memberi uang kepada penduduk setempat sehingga memenangkan hati mereka. Gerombolan Honghuzi biasanya menyebut diri mereka sebagai pejuang yang hendak membebaskan tanah-tanah asli Tionghoa dari orang-orang barat yang barbar. Yang ketiga, Perang Manzi. Di wilayah Rusia, bandit-bandit Honghuzi merampok, menjarah ternak, menyelundupkan opium, dan menambang emas secara ilegal. Penambangan inilah yang kemudian menyebabkan bentrokan bersenjata. Bentrokan berskala besar yang pertama antara gerombolan Janggut Merah dan pasukan Rusia. Komplotan bersaudara itu tidak selalu menambang emas sendiri. Mereka seringkali melindungi para penambang Tionghoa dengan bayaran uang. Pada tahun 1867, emas ditemukan di Pulau Askol yang kecil, berjarak 50 km dari pos militer di Vladivostok. Ratusan orang Manzi pergi ke sana untuk mencoba peruntungan bersama bandit-bandit Honghuzi. Beberapa kali awak kapal uap Rusia yang bernama Aleu membubarkan penambang emas ilegal, tetapi mereka kembali lagi dan lagi. Pada akhirnya, 3 pelaut tewas dalam bentrokan bersenjata. Honghuzi bahkan mencincang tubuh mereka di hadapan awak kapal Rusia yang masih tersisa. Upaya pemerintah Rusia untuk menghentikan penambangan ilegal berakhir dengan serangkaian pertempuran yang dikenal dengan Perang Manzi. Pada musim semi dan musim panas 1868, orang-orang Manzi dan Honghuzi menyerang pos militer Rusia, menjarah dan membakar beberapa desa, serta membantai keluarga petani yang tinggal di sana. Sebagai pembalasan, pasukan Rusia membakar beberapa pemukiman Manzi yang memberikan perlindungan bagi para Honghuzi. Pada pertengahan Juli, gerombolan penjahat itu dibekuk dan diusir kembali ke Manchuria. 4. Serangan Rusia ke Tiongkok. Fakta bahwa bandit-bandit Honghuzi telah melakukan perampokan dan penjarahan di wilayah Rusia membuat pemerintah Rusia berang. Pasukan yang mengejar para bandit seringkali terpaksa berhenti di perbatasan. Berhentinya pengejaran di perbatasan adalah akibat belum adanya perjanjian mengenai perbatasan yang efektif antara Rusia dan Tiongkok. Tapi terkadang detasemen Kosak atau pasukan Rusia tanpa sadar atau sengaja masuk ke wilayah Tiongkok. Suatu hari, dalam upaya pengejaran gerombolan Janggut Merah, unit militer Yusuri Kosak menempuh jarak beberapa ratus kilometer melintasi Manchuria. Pada 1879, pasukan Rusia sengaja memasuki wilayah Tiongkok dan membakar sebuah benteng Honghuzi di dekat Danau Kanka. Kadang-kadang, serangan itu tidak luput dari perhatian pemerintah Qing. Pada tahun yang sama, setelah melintasi perbatasan, detasemen yang dipimpin oleh Mayor Nozin berpapasan dengan pasukan Tiongkok, sehingga mengakibatkan pertempuran kecil. Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Rusia harus meminta maaf atas kejadian tersebut. Meskipun Beijing selalu menyatakan ketidaksenangannya atas pelanggaran perbatasan negara yang kerap dilakukan oleh Rusia, bagi pemerintah setempat, masalah Honghuzi jauh lebih mendesak dibanding masalah perbatasan. Seringkali, gubernur setempat meminta Rusia untuk terus mengejar para bandit di provinsi mereka. 5. Honghuzi dan politik. Pada awal abad ke-20, di timur jauh Rusia dan Tiongkok terjadi peristiwa bersejarah yang tidak bisa diabaikan dari gerombolan Janggut Merah. Selama pemberontakan Boxer pada 1899 sampai dengan 1901 atau gerakan yang melawan dominasi kekuatan barat, bandit-bandit Honghuzi seringkali bergabung dengan sisa-sisa detasemen Qing yang kalah, dan mereka berperang melawan pasukan Rusia. Meskipun dikenal sebagai perampok, banyak orang Tionghoa menganggap mereka sebagai pembela tanah air dari agresi asing. Selama Perang Rusia-Jepang antara tahun 1904 sampai dengan 1905, komplotan bersaudara ini melawan orang Rusia dan Jepang dengan bayaran. Mereka khususnya dipercaya melakukan sabotase di jalur kereta api wilayah timur Tiongkok di Manchuria. Jalur kereta api tersebut adalah jalur utama
pengiriman pasukan Rusia di Timur Jauh. Sepanjang konflik, dari 512 upaya yang dilakukan Hong Huzi, hanya satu yang sukses besar, yaitu pada 31 Januari 1904, di mana bagian dari jembatan di utara stasiun Gongzuling diledakkan. Hal tersebut merupakan pencapaian besar dari para bandit Hong Huzi. Runtuhnya Kekaisaran Tiongkok pada tahun 1911 dan Kekaisaran Rusia pada 1917 membawa kekacauan di Timur Jauh. Selama Perang Saudara Rusia, bandit-bandit Hong Huzi bukannya berhenti, malah terus merampok penduduk lokal. Bergabung dengan tentara putih atau tentara merah sebagai tentara bayaran, itu adalah hal yang biasa. Di Tiongkok sendiri, yang kala itu tengah melalui masa perselisihan antara berbagai faksi militer dan politik, Hong Huzi mencapai kesuksesan yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Zhang Zuolin sebagai seorang mantan pemimpin gerombolan janggut merah, tak hanya menjadi penguasa de facto Manchuria, tetapi juga memerintah seluruh Tiongkok sampai pada Juni 1928. Dia juga menunjuk saudara lainnya, Zhang Zhongchang, sebagai gubernur di provinsi Shandong. Zhang adalah orang yang dengan detasemen banditnya melawan Rusia selama Perang Rusia dan Jepang. Pada tahun 1930-an, kejayaan si janggut merah mulai redup. Pemerintah Soviet secara resmi memperkuat perbatasan negara dengan Tiongkok dan menekan aktivitas kriminal di Timur Jauh. Di sisi lain, Jepang secara signifikan mengurangi kekuatan gerombolan janggut merah. Pada 1928, Jepang membunuh Zhang Zuolin dan 3 tahun kemudian Jepang merebut Manchuria. Pada awal tahun 1940-an, komplotan bersaudara ini tak lagi memainkan peranan penting dalam kehidupan politik di Timur Jauh. Sampai pada akhirnya, Hong Huzi hanya menjadi sebuah legenda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, ketik like, subscribe, dan komen.